Film diawali kita melihat seorang perempuan bernama Heather yang sedang menangis sambil melihat burung-burung merpati. Heather yang sedang menghadapi masalah di rumahnya karena tawon. Dia telah menyuruh Simon suaminya untuk memanggil jasa pemusnahan sarang tawon di rumahnya. Tapi Simon seperti tak peduli dengan masalah ini. Juga hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Simon cuek kepada istrinya sendiri. Pada saat Simon pergi bekerja dan izin akan pulang malam, Heather melihat lagi tawon yang telah ia kurung di dalam gelas. Kesal dengan suara bising yang dikeluarkan tawon itu, Heather membunuhnya. Seketika tindakan itu membuatnya teringat masa kecilnya bersama Carla Jackson temannya, yang pada saat itu menemukan merpati terluka. Seharian Heather gelisah memikirkan kejadian bersama Carla waktu itu. Carla ketika itu mengambil sebuah batu besar, sedangkan Heather batu kecil. Carla memukul merpati yang sekarat dengan batu yang ia pegang, bertujuan untuk menghentikan penderitaan dari si merpati. Siang itu, Simon berangkat kerja sambil berjalan menelpon. Dia mengumpat istrinya pada seseorang dalam panggilan telepon. Heather langsung kesal dan panik. Dia membuka MacBook-nya, membuka profil sosial media Carla Jackson, teman masa kecilnya. Namun Heather langsung menutup MacBook-nya kembali. Sore harinya saat Heather pulang berbelanja, dia bertemu dengan Ruby, anak tetangganya, menyapa dan menjelaskan sebuah batu penghilang rasa khawatir milik Heather kepada Ruby. Heather telah menyiapkan makanan dengan baik, juga persisi sangat rapi. Setelah itu, ia melihat lampu dapur yang dihinggapi oleh tawon. Kesal dengan keberadaan tawon di rumahnya. Di malam ini, Heather sedang mengadakan makan malam di rumahnya. Heather tak tahan dengan kesal dengan keberadaan tawon di rumahnya. Membongkar lampu dapur sehingga sarang tawon yang berada di balik lampu jatuh, lalu menyerang orang-orang di rumah. Kejadian ini membuat jengkel teman Simon. Juga Simon merasa malu atas tindakan istrinya. Tapi bukannya peduli pada istrinya, Simon malah pergi dan mengatakan, Setelah itu Heather mengirim pesan kepada seseorang dan scene berpindah. Kita melihat Carla. Kini ia menjadi seorang kasir. Keadaannya sedang hamil besar. Selesai bekerja, Carla memeriksa HP-nya. Terdapat pesan dari Heather untuk mengajaknya makan siang besok. Lalu dia juga membaca pesan dari seorang laki-laki bernama Logan yang berjanji akan membayar tagihan apartemennya Carla. Namun ketika dihubungi kembali menagih janjinya, Logan menghilang begitu saja. Panggilan telepon pun muncul dari David, anaknya Carla. Terdengar dari panggilan itu suasana rumah yang sedang tidak baik-baik saja. Carla langsung pulang dengan berjalan kaki. Carla memiliki seorang suami yang sudah tua dan tidak dihormati oleh anaknya sendiri, bahkan Carla sendiri. Oi, I'm going out. I got work. Di malam itu, Carla mendapatkan pesan dari James untuk menemuinya di sebuah jalan malam ini. Carla menunggu sampai setibanya James. Tidak ditunjukkan siapa James ini, seperti apa mukanya. Tapi yang pasti dia menggunakan mobil mewah dengan plat polisi SHI0BCY. Singkat cerita, Carla pergi dan kembali. Tidak tahu apa yang dilakukannya. Tapi yang pasti celananya tiba-tiba kedodoran. Dan Carla pulang membawa uang setelah pertemuan itu. Dan setelah itu, Carla membalas pesan Heather dan menerima ajakan makan siang. Besoknya, Carla dan Heather akhirnya bertemu setelah bertahun-tahun. Heather begitu gugup bicara dengan Carla. Bedanya, Carla angkuh ketika bicara dengan Heather. Heather bertanya soal kabar dan ia juga menceritakan soal hidupnya yang sulit mendapatkan anak. Beda dengan Carla, sudah 4 anaknya sekarang ia miliki. Bertambah menjadi 5 yang sedang dalam kandungan. Heather tiba-tiba ingin bicara lebih private dengan Carla karena Carla setengah jam lagi kerja. Lalu Carla pun mengajak Heather lebih baik bicara sambil berjalan menuju tempat kerjanya. Entah kenapa Heather membahas terus soal anak dan kondisi medisnya yang tak bisa mendapatkan keturunan. Sampai-sampai Carla mengira Heather menginginkan anaknya yang dalam kandungan. Do you want this one? What?
No. Tujuan Heather bicara dengan Carla adalah membicarakan kelakuan Simon yang suka selingkuh. Heather mengetahuinya ketika dia menggoda Simon dengan akun fake. Dia ingin meminta bantuan kepada Carla, tapi Carla tak peduli dengan masalah rumah tangga Heather. Actually, I'm done. Heather tampaknya tak menyerah, pura-pura belanja padahal ingin bicara lagi dengan Carla. Heather mengatakan soal merpati yang pernah dibunuh oleh Carla dulu. Dia ingin bicara lagi. Kini Heather menawarkan 10.000 pound sterling jika Carla bisa menemuinya di luar saat jam kerja. Tergiur dengan tawaran itu, Carla menemui Heather di luar dan ternyata keinginan Heather adalah I want you to kill Simon. Heather menyuruh Carla karena dia menilai Carla yang bisa melakukan ini. Ia menilai Carla dulu ketika membunuh merpati sangatlah mudah, tanpa empati sama sekali dan tanpa rasa bersalah. Carla tentu menolak tawaran ini. Heather masih gak nyerah, menambahkan tawarannya menjadi 50.000 pound sterling. Dan juga ia mengatakan mengetahui kondisi Carla yang sedang butuh uang karena ternyata akun sosial media bernama Logan yang mengirim pesan kepada Carla di balik akun tersebut adalah Heather. Sebagai pengingat, Logan adalah laki-laki di internet yang menjanjikan Carla akan membayar tagihan apartemennya. Carla pun marah, tidak terima, merasa direndahkan oleh Heather dan pergi. Namun keputusannya tiba-tiba berubah. 75 grand. Keesokan harinya, Carla pamitan kepada suaminya akan pulang larut. Alasannya ada pekerjaan lain. Carla pergi ke rumahnya Heather dengan berjalan kaki. Di tengah jalan ia sempat bertemu dengan temannya yang sedang mabuk. Mengajak Carla untuk join tapi Carla menolak. Sementara itu, Heather berada di belakang rumah sedang memetik bunga. Sedangkan Ruby mengintip Heather dari balik tembok rumahnya. Saat Heather menyiapkan makan dan minuman di meja depan, Carla sudah berada di depan rumah. Dia tidak masuk lewat depan, melainkan lewat pintu belakang rumah. Carla siap dengan rencana ini. Dia memakai jaket dengan penutup kepala juga sarung tangan, berjalan agar tak ada yang mengenalinya juga tahu keberadaannya. Sambil minum di sini, Carla dan Heather merencanakan bagaimana cara membunuh Simon dengan tepat. Carla membuat rencana seolah-olah terjadi perampokan, tapi Heather memiliki rencana lain dengan cara membius Simon. Lalu Carla memukuli Simon dengan piala golf milik Simon. Belum dipastikan cara mana yang akan dipakai. Ketika semua rencana telah disusun, mereka ngobrol dulu, membahas masa lalu. Ternyata kenapa Heather begitu gugup di hadapan Carla karena dulu Heather adalah seorang pembuli dan seperti pentolan di sekolah tersebut. Carla membuat cerita bohong soal Heather yang melakukan tindakan asusila di toilet. Ucapan Heather membuat satu sekolah memberi julukan kepada Heather. Dirty Heather. That's what everyone called me after that. Carla tak ada sedikit pun rasa penyesalan telah melakukan bullying kepada Heather. Dia merasa semua orang merasakan apa yang dirasakan oleh Heather. Carla pun menjelaskan tentang dirinya di masa lalu. Dia iri pada kehidupan yang dimiliki oleh Heather. Begitu sempurna, orang tua lengkap, harmonis, memiliki segalanya. Sedangkan Carla pas-pasan, ayahnya selalu memukuli ibunya dan juga Carla. Heather menganggap Carla adalah sahabatnya. Berteman dan sering berkunjung ke rumah Heather dulu adalah hal yang membuat Carla merasa lebih sakit menjalani hidup. Alasan dia membuli hanya luka yang didapatkan dari rumah ia lampiaskan di sekolah. Carla bahkan pernah memukuli Heather tanpa alasan. Namun itu semua malah kebalikannya dengan Heather. Dia tahu kondisi keluarga Carla, mencoba untuk menjadi temannya adalah bantuan yang bisa Heather lakukan. Tak ingin melanjutkan percakapan tentang masa lalu ini, Carla mengalihkan pembicaraan, bertanya kembali soal rencana. Rencana pun dipastikan dengan skenario. Carla masuk ke rumah lewat pintu belakang dan membunuh Simon yang telah dibius oleh Heather. Untuk bisa memastikan aksi ini berjalan lancar, Carla meminta foto Simon. Ketika Heather memberi foto Simon, Carla terkejut.
Ternyata Simon adalah James yang sering menyewa Carla untuk bercocok tanam. Carla menjadi terdiam lemah shock dan ternyata Heather mengetahui Simon sering berselingkuh dengan Carla selama 7 bulan terakhir. Dan anak yang dikandungan itu adalah anak hasil hubungan Simon dan Carla. Lalu tiba-tiba What are you about to do? setelah itu, Heather menulis sebuah surat dan mengirimnya pada tetangganya, yaitu di rumahnya Ruby. Heather kembali masuk duduk santai di hadapan Carla yang keadaannya sekarang terikat. Lalu ia membangunkan Carla dari pingsannya. Di sini seperti balas dendam yang sudah direncanakan oleh Heather. Heather bercerita kembali tentang masa lalu saat ia masih duduk di bangku sekolah, tepatnya SMP. Saat di pesta malam di sekolah, Heather sedang asik berdansa. Tiba-tiba geng Carla datang. Heather langsung panik, keluar menelpon orang tuanya dan bersembunyi di toilet. Carla datang dan berteriak kalau dia tahu Heather sedang bersembunyi. Heather pun langsung keluar dan Carla menyuruh Heather membuka celana dalamnya dan Carla bersama teman-temannya membuli Heather. Carla memasukkan sesuatu ke dalam kemaluannya Heather dan setelah itu dia berkata kepada Heather, Good girl. dari kejadian itu, Heather menjadi mandul. Setelah Carla melakukan itu, tiba-tiba Carla berhenti mengganggu Heather. Seperti tujuan Carla tuh tercapai. Lalu Heather pergi ke kamar, sementara Carla berusaha untuk melarikan diri. Heather kembali dengan pakaian baru, membangunkan Carla yang tersungkur. Heather kembali bicara. Dia ingin tahu apa yang dimasukkan ke dalam kemaluannya dulu oleh Carla. Karena setelah itu Heather diperiksa tak ada satupun benda asing dalam tubuhnya. Tapi Heather merasa ada sesuatu yang bersarang di tubuhnya dan terus berkembang. Jadi Heather ingin tahu apa yang dimasukkan Carla. Dia membuka penutup mulut Carla dan mengancam Carla jika berteriak atau berontak, maka tak segan Heather akan membunuhnya. Sekarang kondisinya Carla tak bisa lagi angkuh di hadapan Heather. Di momen ini Carla barulah dia menyesal, menangis dan memohon maaf pada Heather. Namun itu semua seperti sudah terlambat. Luka yang dialami oleh Heather tak bisa sembuh dari kata maaf. Apalagi kondisinya kini menjadi mandul akibat tindakan Carla dulu saat masih di sekolah. Lalu setelah itu Heather membuka laci meja dan menodongkan pisau pada Carla, mengancam Carla akan membunuhnya. Sontak Carla langsung berteriak meminta tolong yang didengar oleh Ruby. Lalu ada terdengar suara pesan dari HP milik Heather. Nggak tahu dari siapa, tapi Heather membalasnya. Sambil make up, Heather mengatakan semua yang dirasakan selama hidupnya, keinginan dia memiliki anak dan mengetahui fakta pahit suaminya berselingkuh dengan pembulinya dulu. Setelah itu, Heather melepaskan semua ikatan tali Carla karena dia mempercayai Carla tidak akan melakukan perlawanan. Tapi dugaan itu salah. Carla lari ke dapur, tapi semua pintu sudah dikunci oleh Heather. Carla membawa kursi kecil dan mencoba menyerang Heather. Kejadian itu dilihat oleh Ruby ketika Carla akan menyerang Heather. Lalu setelah itu Carla mencoba untuk melarikan diri melalui lantai 2, tapi semuanya sudah terkunci. Heather dengan tenang mengatakan untuk turun selesaikan semua ini. Carla keluar kamar, tapi di sini Heather tak menyerang Carla. Carla bicara kalau dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh Heather, apa juga yang diinginkan oleh Heather, ingin balas dendam atau ingin menunjukkan apa gitu. Semua ini terasa direncanakan bagi Carla. Perdebatan ini berpindah dari tangga ke ruang tamu dengan jendela terbuka. Kini Heather membuat pilihan. Apakah Carla benar-benar sudah menyesal atas tindakannya dan benar-benar meminta maaf, atau memang itu adalah naluri Carla untuk membenci pada siapapun yang merasakan bahagia dalam hidupnya dan dia rela merenggut apapun dari hidup orang tersebut. Heather meninggalkan pisaunya di meja. Heather membiarkan Carla membuat keputusan dan yang terjadi Heather?
Simon datang melihat istrinya sudah lemas tertusuk pada bagian perut. Simon memeluk istrinya. Tatapan kosong Carla melihat Heather yang lemas tak berdaya. Dan ia teringat lagi masa lalu. Ketika setelah membunuh merpati, sebenarnya Carla menangis dan meminta tolong kepada Heather. Mungkin panik, mungkin apapun yang itu yang dirasakan. Dan jika Heather tak meninggalkannya Carla, mungkin dia tidak seperti ini. Tapi semua itu udah terlambat. Ruby bersama ibunya menyaksikan dari luar Carla, Simon di hadapan Heather yang tertusuk lalu meninggal di tempat. Simon mencoba untuk menjelaskan pada tetangganya, tapi dia tak percaya karena apa yang ditulis oleh Heather kepada tetangganya adalah sepertinya suamiku dan selingkuhannya akan membunuhku. Tolong, tertulis Heather. Heather, sulit nih nyebut namanya. Dan tak lama dari itu polisi pun tiba. Film pun tamat. Wah, balas dendam yang sangat-sangat epic sekali. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Bagaimana liburan tahun barunya? Bagi yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.